Shalom semuanya. Shalom, shalom. Bersama Kak Ucup, kita ketemu lagi di ibadah minggu ini di KOG Kids. Wow, luar biasa. Sebenarnya Kak Ucup tanya dulu nih, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Semangat? Sukacita? Luar biasa, kalian memang top, pancen keren. Wah. Oke, sebelum kita mulai ibadah, Kak Yusuf kembali mau menyampaikan, yang pertama, kalian harus mandi dulu, berpakaian yang rapi. Benar, Kak Yusuf lihat, pakai keker jarak jauh ini. Wah iya, kalian udah cantik, udah ganteng, udah pakai baju yang rapi. Oke, mantap. Lalu yang kedua, siapkan catatan dan Alkitab. Nah jangan lupa ya, harus dia siapkan dulu. Nah yang ketiga, carilah tempat yang aman dan nyaman biar kita bisa menikmati ibadah. Oke, udah siap semua? Saatnya mari kita ibadah. Let's go! Shalom. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita harus semangat, siap untuk memuji Tuhan. Kak Kesia sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke, Kak Alon juga sudah siap. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia yang layak dipuji. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kami mau bersorak buat nama-Mu yang ajaib Tuhan Yesus.
Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami dapat menaruh setiap harapan kami. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya, sekali lagi, saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan senang hatimu katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Pagi ini hati kami percaya kepadamu Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kak Sinung yang akan menyampaikan firman dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada seluruh anak-anak yang ada di KOG Kids pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Sinung. Ya, selamat beribadah dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Beberapa minggu kita dengar tentang cerita Yakub, Yusuf dan kakak-kakaknya. Kisah tentang Yusuf yang cukup menjadi berkat buat kita. Dan pagi hari ini kita mau dengar cerita yang sama, tetapi di akhir cerita, yaitu bagian yang berbeda tentang masa akhir kehidupan Yakub. Ya, kita mau baca nanti di kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-27 sampai Kejadian 50 ayat yang ke-14. Teman-teman, kita sudah mengerti nih cerita Yusuf apa sampai Yusuf ada di Mesir dan juga Yakub sampai di Mesir. Kita sudah ingat nih cerita ini. Nah, ini adalah masa akhir kehidupan Yakub saat masa tuanya dan mau meninggal. Nah, cerita ini cukup panjang ya dari kitab Kejadian ini, tapi kita mau belajar sama-sama. Kak Sinung mau cerita sedikit ya, sesuatu yang menurut Kak Sinung oh ini luar biasa, yaitu dari Kejadian 48. Cerita tentang Yakub memberkati
Manasye dan memberkati Efraim. Siapa Manasye dan Efraim? Manasye dan Efraim ini harusnya tidak terhitung sebagai anak-anak Yakub, tetapi dia adalah cucunya Yakub, anak sulung dari Yusuf dan anak bungsu dari Yusuf. Ya, itu terhitung seperti itu, tapi dianggap sebagai anak oleh Yakub. Nah, siapa Yakub? Yakub kita ngerti, Yakub adalah anak dari Ishak yang diberkati oleh Ishak. Ya, yang diberkati dari berkat yang langsung dari Tuhan melalui perjanjian Tuhan dengan Abraham. Abraham punya anak bernama Ishak dan Ishak memberkati Yakub. Itu berkat yang luar biasa. Dan saat ini kita mau dengar cerita bagaimana Yakub menurunkan berkat itu kepada anak-anaknya. Nah, terlebih secara lebih spesifik, ya lebih detail, berbicara tentang berkat yang luar biasa untuk Efraim dan Manasye. Jadi pada saat Yakub ini sudah tua, memanggil nih anak-anaknya. Tapi sebelum anak-anaknya, Yakub memanggil dulu si Yusuf, ya, anak kesayangannya. Ya, panggil cucumu, aku mau memberkati, begitu. Karena dianggap bahwa cucunya Yakub ini yaitu Manasye dan Efraim itu adalah bagian dari kehidupan Yakub. Nah, pada saat Manasye dibawa di hadapan Yakub dan Efraim di hadapan Yakub, ya Yakub ini sudah agak kabur penglihatannya karena usianya. Ya, jadi mungkin sudah nggak kenal nih siapa yang di depanku ini. Ini nih, si Yusuf ini membawa Manasye di sisi tangan kanan Yakub. Kenapa? Karena dia yang sulung. Sementara Efraim dibawa di sisi kiri dari Yakub. Karena dia anak yang kedua, bukan anak sulung. Nah, pikirnya bahwa Manasye harus memperoleh berkat yang istimewa karena dia anak sulung. Nah, tetapi Yakub memiliki hikmat yang dari Tuhan, tidak seperti itu. Akhirnya apa, teman-teman, yang dilakukan? Ya, Yakub menyilangkan tangannya. Yang tadinya di sini Efraim mendapat tangan kanan, ya, yang Manasye mendapat tangan kiri. Seperti ini. Ya, nanti dilihat di gambar, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih gambarnya seperti ini. Jadi tangannya disilangkan. Si Efraim akhirnya dapat berkat sulung, ya. Dan Manasye tidak mendapat berkat sulung. Yusufnya protes. Bapak, harusnya Manasye dapat berkat yang lebih. Karena dia yang sulung. Yakub bicara seperti ini, teman-teman. Manasye tetap mendapat berkat yang banyak. Yusuf. Tetapi Efraim mendapat berkat yang lebih besar dari Manasye. Oh, ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang luar biasa, tidak seperti kebiasaan bagi bangsa Yahudi, ya, keluarga-keluarga Yakub tentunya. Karena apa? Si Efraim sebenarnya bukan anak sulung, mendapat berkat yang lebih besar. Nah, sepertinya itu hal yang biasa saja, teman-teman. Ya, waktu Yakub mati, kemudian setelah sekian ratus tahun, akhirnya, ya, apa yang didoakan Yakub, ya, itu terwujud, teman-teman. Apa? Bahwa Efraim memiliki berkat yang lebih besar dari Manasye. Yaitu apa? Ingat, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bisa masuk ke tanah Kanaan itu dipimpin oleh seorang panglima yang cukup luar biasa. Namanya siapa? Yosua bin Nun. Yosua adalah keturunan dari Efraim. Dan beratus-ratus tahun kemudian keturunan Efraim ini menjadi orang-orang yang terkenal. Ya, itu berkat yang disampaikan oleh Yakub. Yakub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, maka dia menyampaikan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan berkat,
perkataan-perkataan yang berkuasa. Apa yang dia sampaikan, apa yang didoakan, apa yang keluar dari mulutnya, itu berkuasa dan menjadi kenyataan. Yosua adalah bagian dari salah satu berkat dari doa Yakub. Nah, teman-teman, kita belajar apa pagi hari ini? Ya, kita belajar bahwa Yakub itu adalah orang benar. Maka perkataannya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, dan apa yang dikatakan itu bisa terjadi. Artinya kata-katanya itu penuh kuasa. Teman-teman mau nggak seperti ini? Atau hari ini kita lebih banyak mengumpat, lebih banyak mengata-ngatai orang, lebih banyak nyalah-nyalain orang daripada menyampaikan berkat buat teman-teman kita. Kak Sinu mau sampaikan, kalau kita masih sering mengata-ngatai orang, lebih banyak ngomong kotor, lebih banyak mengumpat. Ya kalau orang Jawa ngomongnya sering misuh-misuh, saya percaya kita belum menjadi orang benar. Orang benar contohnya Yakub. Dia memberkati apa yang dia lakukan seperti Tuhan lakukan. Dia melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Itu Yakub. Kalau hidup kita ini masih sering mengata-ngatai orang, menyumpah-nyumpahi orang, perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lidah kita lebih sering menyakiti orang, kita harus banyak belajar loh. Kita masih jauh dari seperti Yakub. Mungkin kita belum menjadi orang-orang benar. Terus bagaimana dong Kak Sinu? Aku juga sering seperti ini. Aku masih sering berkata-kata kotor. Pagi hari ini, ya, kita mau belajar bersama-sama. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jaga mulut kita, jaga lidah kita. Kalau kalian masih sering berbohong, teman-teman masih sering bersaksi dusta, teman-teman sering mengejek teman-temannya, sering menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman-temannya, menyakiti orang-orang di sekitarnya. Belajar untuk menahan diri dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang benar tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan buat orang lain. Ya, harus taat pada firman Tuhan. Karena apa? Karena setiap perkataan yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik atau buruk kita akan menuainya. Ya, dan itu menjadi ayat hafalan kita. Kita ambil dari Amsal pasal 18 ayat 21. Ya, Kak Sinu ulangi. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kak Sinu ulangi lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi teman-teman, yuk belajar mengoreksi diri kita. Sudah atau belum kita bisa menjaga lidah kita? Kalau kita orang benar, kita orang diberkati, hati kita ini hati yang baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan berkat yang boleh memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarkan. Bukan menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang. Oke, semuanya sudah mendengar dan semuanya sudah belajar. Hari ini kita mau belajar lebih lagi menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, baik dari sikap maupun perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar mengenal akan Yakub yang hidup benar di hadapan-Mu, di mana perkataannya, di mana berkatnya boleh menjadi inspirasi buat kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu dan mengoreksi hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Ampuni setiap kami yang mungkin kami belum bisa menjaga lidah kami. Kalau kami mau belajar menjadi hidup benar, ajar kami untuk menjaga mulut dan lidah kami, supaya kami bisa mengatakan segala sesuatu dengan baik. Dan mulut dan lidah kami menyampaikan perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mengecewakan atau menyakiti orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar menjaga
mulut, lidah kami, dan hati kami. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali puji-pujiannya, firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Kak Yusuf benar-benar sangat diberkati. Kalian juga pasti diberkati, amin. Haleluya. Baiklah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang akan memberikan, bisa lewat rekening dan QRIS yang ada di bawah ini. Nah, kelihatan kan? Oke, akhirnya selesai sudah ibadah kita minggu pagi ini. Kak Yusuf ucapkan, kalian harus tetap semangat, terus mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat. Amin. Haleluya, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.